Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak dan Ibu? Baik, alhamdulillah. Sesuai dengan kontrak waktu, saya tuh mengenalkan diri saya dulu. Nama saya tuh Ibu Irawati. Saya mahasiswi Stikes CRC Pontianak yang lagi ngambil profesi nurse. Jadi hari itu maksud kedatangan saya mau menjelaskan tentang persalinan untuk Ibu, termasuk dengan Bapak juga. Nanti saya jelaskan ya, yang itu persalinan, terus apa tanda persalinan atau bahaya persalinan. Nanti apakah Ibu dengan Bapak tuh bersedia ya? Sedia ya, oke. Saya minta waktunya kurang lebih 20 menit lagi itu ya. Kalau memang Bapak dan Ibu udah bersedia, tapi mohon maaf itu ambil berapa bulan tuh ya? 9 bulan tinggal nunggu kelahiran. Oh iya, paslah lalu tuh ya. Jadi saya minta waktunya dulu, saya jelaskan dulu yang pertama nanti, tolong disimak, nanti mungkin ada pertanyaan nanti setelah itu ya. Kita mulai aja lah ya. Jadi saya jelaskan dulu. Itu kan anak pertama Bu anak pertama. Nah tentu Ibu tuh masih lah bingung tentang persalinan. Nah nanti saya jelaskan tentang apa ya persalinan. Nah apa ya persalinan ya kita apa ya dah nak melahirkan. Nah ya apa ya. Jadi mendalam istilah persalinan itu yaitu kejadian untuk mengeluarkan bayi yang udah cukup bulan. Nah baru dikatakan dia persalinan. Nah kemudian persalinan dia nanti disusul dengan mengeluarkan plasenta. Nah, selaku janin dari tubuh ibu melalui jalan lahir atau jalan lain. Jalan lainnya nanti ada saya jelaskan lagi. Jadi berlangsung dengan bantuan atau tanpa bantuan. Jadi bisa dengan kekuatan ibu sendiri, ada juga dengan bantuan. Nah, jenis-jenisnya ya ada 3. Satu, dia ada persalinan spontan, yaitu persalinan spontan langsung, ada persalinan buatan dan ada persalinan anjuran. Jadi ada 3 persalinan ini. Nah, apa-apa aja sih tanda dan gejala dari orang mau bersalinnya atau mau melahirkan? Yang pertama biasanya ada keluhan diare, berak biasanya. Nah, terus ada kontraksi lebih sering. Jadi mengeras perutnya lebih sering, dia lebih sering mengeras di perutnya itu. Kadang sakit di punggung kita di situ, sakit, nyeri gitu. Terus kadang kita malah nak melahirkan malah mudah bernafas gitu, bukan sulit ya, mudah karena bayinya udah mau keluar dari situ, rongganya kosong, jadi kita lebih mudah untuk bernafas. Nah kelima adalah perubahan emosi biasanya ya, kalau tanda-tanda nak melahirkan, jadi gampang nak marah lah segala lah kok angin sakit tadi kan. Nah yang ke-6 bisa perubahan keluar cairan keputihan. Nah, bisa juga ada juga sulit tidur. Terus biasanya meningkatnya frekuensi buang air kecil, jadi lebih sering kencing gitu. Nah, terus biasanya ada penurunan berat badan, biasa lepasnya mukus plak ya, mukusnya ada kayak cairan ya. Terus air ketuban pecah ya, salah satu tanda dan gejala persalinan. Terus yang jelas ada pembukaan di serviks. Itu dari salah satu tanda dan gejala. Nah, sekarang saya jelaskan tentang tanda dan bahaya kehamilan. Nah, saat hamil ini kita harus tahu juga apa aja yang membuat bahaya pada saat kehamilan. Nah, yang pertama bisa aja pada saat hamil kaki kita bengkak atau tangan atau muka kita tuh bengkak, tangan, kaki yang lebih jelas sering orang sih lebih sering di kaki kelihatannya biasanya kan. Nah, terus kadang ada bahkan kejang sampai kejang. Nah, kejang ya, kalau udah sampai fase kejang ya, dia dah mulai disebut dengan keracunan kehamilan atau bahasa medisnya preeklamsi. Nah, dia dah ada tanda bahaya ya, tanda bahaya. Nah, yang kedua bisa terjadi keluar darah di daerah vagina kita. Keluar darah ya, hati-hati, harus diawasi bahwa ya salah satu dari tanda bahaya kehamilan. Nah, yang ketiga bisa panas tinggi, demam, kita demam tinggi, ya berarti ada sesuatu ya demam tinggi. Nah, yang keempat, belum saatnya dah keluar ketuban banyak nih, belum cukup taksiran persalinan, tapi ketubannya dah banyak keluar. Nah, dia harus diawasi juga karena dia merupakan salah satu dari tanda bahaya kehamilan. Nah, terus ibu
ibunya ada bahkan yang sering muntah-muntah terus, tak mau makan, nah ya hati-hati bisa dehidrasi ya nanti ya. Nah, terakhir bayi dan kandungannya gerakannya berkurang atau bahkan tidak bergerak. Nah, ya harus diawasi ya. Pagi dah cukup bulan itu harus sering dikasihkan tuh, oh bayinya bergerak enggak. Terus kalau dia masih ada gerakan normal sih enggak apa-apa, tapi kalau mulai malas bergerak, terus bahkan enggak bergerak sama sekali, ada hati-hati ya, tanda bahaya kehamilan. Nah, yang selanjutnya adalah gimana cara kita jaga kesehatan dalam masa kehamilan. Nah, yang jelas pasti kita harus makan makanan yang bergizi. Nah, terus minumnya juga, minum harus diperhatikan, harus cukup minuman seperti mungkin perlu minum vitamin untuk sebelum melahirkan. Terus olahraganya apa ya? Nggak usah yang olahraga berat, jalan kaki, ya, ringan nih. Terus jaga berat badan harus tetap ideal. Terus rajin cuci tangan, tidurnya harus cukup, dan yang terakhir adalah kita harus mengurangi stres yang berlebihan. Jadi dasar aja yang dapat disampaikan ya. Nanti mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ada berikan leaflet itu. Nah, nanti bisa dibaca nanti di rumah leafletnya, terutama tentang bahaya tanda dan bahaya yang bahaya persalinan tadi ya, tolong disimak baik-baik. Termasuk itu nanti tanda-tanda persalinan nanti dilihat di situ, karena itu kan anak pertama masih rancu tuh, masih bingung untuk antara berak-berak dengan nak beranak tuh dia kurang lebih mirip ya, nanti tolong dibaca. Nah, mungkin singkat aja penjelasan dari Ibu. Nah, sekarang kita boleh buka sesi tanya jawab. Kira-kira Bapak dengan Ibu nak nanya, boleh salah satu atau Ibu dolok, Bapak dolok bertanya. Saya silakan nih. Nah, ada yang nak ditanyakan yang belum paham kira-kira apa ya, bisa nanti saya jelaskan nih. Kira-kira Ibu ke Bapak dolok bertanya ke? Oh, Ibu nyajain. Oke. Saya belum paham dengan macam-macam persalinan yang Ibu sebutkan. Oh ya, yang tiga persalinan nih. Baik-baik. Nah, sikit-sikit lantai jawab tuh. Jadi tadi Ibu di awal Ibu dah jelaskan tentang macam-macam persalinan. Nah, yang pertama adalah persalinan spontan yang tadi. Nah, spontannya gimana ya? Apa yang disebut spontan? Nah, spontan ya yang kita bisa lahir dengan kekuatan Ibu seorang. Jadi tidak perlu beri obat atau apa. Jadi memang dah begitu pembukaannya cukup, kekuatan ada, terdorong dah keluar seorang si bayi ya. Persalinan spontan nih, jadi melalui jalan lahir. Yang kedua adalah persalinan buatan ya, ngapain sih beranak tak bisa dibuat. Nah, apa maksudnya kan? Jadi persalinan buatan itu yang dibantu dengan tenaga luar, umpamanya dah pembukaannya dah cukup 10 cm lengkap, tapi bayi masih di pintu rahim enggak keluar-keluar kan. Nah, ini kan bahaya untuk bayi, ya harus ada yang dibantu bisa melalui menggunakan alat namanya alat forceps. Jadi si alat nempel di kepala bayi, terus bayi kayak ditarik ya namanya persalinan buatan nih. Nah, bisa juga yang termasuk sesar ya, sesar pun buatan kan, karena sudah direncanakan nih. Jadi kalau sesar itu sifatnya ada yang terencana, ada yang segera dia ya. Nah, ya persalinan buatan. Yang ketiga persalinan anjuran. Nah, gimana itu persalinan anjuran? Persalinan anjuran yang ketubannya udah pecah, pembukaan udah lengkap, tapi bayi tidak turun-turun. Dia biasanya diinfus, diberi obat ya, obat perangsang supaya bayinya maju. Jadi 3 ialah persalinan ya. Nah, paham nih. Mana Pak? Paham Pak ya? Paham. Oke, adik-adik ke Pak. Bapak dia sebentar apa Pak? Silakan Pak. Nak Bapak. Bagaimana kalau bayinya dalam perutnya tidak bergerak, Bu? Oke. Bayi tidak bergerak. Tadi yang terakhir saya jelaskan ya. Oke, bisa memang di leaflet saya ya singkat ya tentang bayi yang tidak bergerak ya. Jadi mun bayi tidak bergerak, dia termasuk dengan salah satu dari tanda bahaya kehamilan. Nah, bayi yang dalam kandungan itu tidak bergerak atau kurang gerakannya, ialah salah satu dari tanda bahaya pada janin namanya. Nah, jadi ibu apalagi kalau udah cukup tuh. Nah, apa penyebabnya? Bisa aja karena gangguan kesehatan dari bayi itu sendiri. Nah, bisa juga karena ada penyakit dari si bayi atau kurangnya gizi
yang dimakan, yang konsumsi. Nah, ia harus segera dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Mungkin perlu untuk penata laksanaan lanjutan, mungkin perlu USG atau segala macam untuk melihat kondisi janinnya. Kalau rumah sakit jauh bisa ke bidan setempat, nanti bidan kan bisa merujuk kalau memang perlu dirujuk ke sarana yang lebih lanjut. Paham nih kira-kira Pak I? Paham. Jadi hati-hati Pak I, mau anaknya ke keadaan bergerak harus cepat dibawa istrinya Pak I untuk dibawa konsul nanti atau di USG lah, dia minimal melihat kondisi bayinya. Degek kah? Boleh. Masih belum puasa. Sejadi boleh. Ada tanda persalinan, salah satunya diare, bagaimana Ibu? Oh, yang diare. Iya, Betul. Salah satu tanda kita tadi nak melahirkan, kita lalu diare. Jadi BAB-nya lebih sering daripada yang biasanya. Nah, kadang kita tuh dah cukup bulan nih. Nah, hasil nak ngedan, nak berak kalau rasanya kan nih. Nah, iya memang dari tanda-tanda, salah satu dari tanda-tanda gejala tanda-tanda untuk persalinan. Nah, kenapa diare? Nah, pada saat kita hamil di tubuh kita ada yang memproduksi namanya hormon relaksin. Jadi hormon dia lebih tinggi pada saat kita hamil. Hormon relaksin namanya. Nah, lebih banyak jumlahnya ketika kita udah masuk ke trimester ketiga tuh yang ibu dah 9 bulan Nah, jadi fungsi hormonnya adalah dia memperbesar otot panggul. Jadi otot panggul kita tuh melebar ya untuk memudahkan bayi untuk keluar. Jadi berharap supaya kalau panggulnya lebar bisalah jalan persalinannya secara normal. Nah, ia salah satu dari fungsi hormon relaksin tadi. Nah, selain jadi dia bisa juga mengendurkannya otot yang di sekitar anus kita di anus kita ya kan ada ototnya. Dia mengendurkan bisa dikendurkannya. Jadi kita gampang untuk BAB, jadi mantap-mantap BAB ialah karena salah satu dari tanda dan gejala kita nak melahirkan. Nah, jadi udah dekat biasanya makin sering BAB nih. Nantinya kalau udah ada tanda seperti ini cepat-cepat kayak gitu dah. Itu udah 9 bulan kan, bisa ajak maju kan, nanti persalinannya cepat dah bawa ke klinik bersalin atau bawa ke rumah sakit. Paham ke Pak? Paham. Iya, jadi Adik kira-kira nak dibahas teh. Cukup dah kira-kira ada nak manfaat dari yang saya sampaikan ke ibu dengan bapak teh? Ada. Banyak ya manfaatnya, alhamdulillah. Jadi kita tahu gimana cara kita melahirkan spontan. Buatan, anjuran gitu jadi tahu. Gejala-gejala yang tidak tahu kita jadi tahu. Alhamdulillah, adalah manfaatnya itu. Berhubung tadi kita sesuai dengan kontrak waktunya, jadi saya ucapkan terima kasih partisipasi Bapak, terutama itu menjadi suami siaga untuk ibunya nanti, karena istrinya udah saatnya untuk melahirkan ya Pak I. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan itu memberi manfaat untuk Bapak dan Ibu. Oke, saya ucapkan terima kasih Bu I, Pak I. Terima kasih.